Bab 675. Apakah kamu ingin merampoknya? Wilayah Bintang Matil. Wajah Serlena Sen cukup serius. Dia tidak menyangka Sander Ye akan pergi ke tempat itu. Wilayah Bintang Mati, tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat terlarang di zaman dahulu kala, karena seorang manusia yang menakutkan dan berkuasa dengan keilahian 80% pernah meninggal di sana. 80% keilahian. Memang ini sangat menakutkan. Kamu harus tahu bahwa di antara kekuatan besar saat ini, hanya ada segelintir master dengan 80% keilahian dalam sejarah. Bahkan kalau keluarga Sen sekarang ada 80% keilahian, juga hanya ada kurang dari 10 orang. Selain itu, 80% keilahian di wilayah Bintang Mati bukanlah 80% keilahian biasa. Mungkinkah pihak lain juga tertarik dengan warisan Wan Sander Ye? Serlena Sen mengerutkan keningnya dengan erat. Apapun yang terjadi, mereka tetap harus bicarakan. Keluarga Sen bertekad untuk memenangkan catatan Wan milik Sander Ye. Serlena Sen dan Guno Sen segera pergi ke wilayah Bintang Mati. Di sisi lain, Raja Qi Utara juga mendapat kabar bahwa Sander Ye akan pergi ke wilayah Bintang Mati. Apakah dia gila? Raja Qi Utara tampak sedikit jelek. Bahkan dia tidak berani menginjakkan kaki di wilayah Bintang Mati dengan mudah. Tapi dia tidak menyangka Sander Ye akan pergi secara terbuka. Begitu tangguh. Selain Raja Qi Utara, Beif juga tidak percaya bagaimana bisa Tuan Muda Ye pergi ke tempat itu. Raja Qi Utara menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Seolah memikirkan sesuatu, dia mengerutkan kening. Buku harian yang dibawanya mungkin jatuh ke tangan orang itu. Beif sedikit bingung, orang itu sudah meninggal, apa yang akan dia lakukan dengan catatan itu? Raja Qi Utara berkata dengan tenang, kalau pihak lain dapat mencapai 90% keilahian, maka membangkitkan dirinya sendiri seharusnya tidak menjadi masalah. Beif terdiam. Faktanya, 90% keilahian sudah menjadi impian yang tidak mungkin tercapai bagi banyak master terkemuka. Termasuk dia dan Raja Qi Utara di depannya. Raja Qi Utara telah terperangkap dalam kondisi keilahian 70% selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Qi Utara memasang wajah muram. Meskipun dia juga ingin Sander Ye mati, dia tidak ingin buku harian itu jatuh ke tangan orang lain. Apakah dia bisa melangkah lebih jauh dalam hidup ini tergantung pada apakah dia bisa mendapatkan buku harian itu. Raja Qi Utara tiba-tiba berkata, pergi ke wilayah Bintang Mati. Setelah mengatakan itu, dia membawa Beif dan langsung menghilang di dalam pagoda kecil. Selama periode ini, Sander Ye telah berlatih keras keterampilan pedangnya di pagoda kecil. Dia sekarang dapat menumpang tindihkan ruang dan waktu 3 kali berturut-turut. Keterampilan pedang ini dapat menimbulkan ancaman bagi master dengan keilahian bab 60%, tapi itu tidak bisa mengancam seseorang yang memiliki 70% keilahian. 70% keilahian. Ini adalah rintangan yang saat ini tidak dapat dia atasi. Dia tidak terlalu cemas tentang hal ini, karena dia telah meningkat cukup cepat. Kalau ditingkatkan lagi maka itu bukan hal yang baik. Oleh karena itu, dia tidak dengan sengaja meningkatkan ranah dan ilmu pedang. Karena keterampilan pedang ini dapat ditingkatkan. Tidak ada batasan tahun dalam kultivasi, 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Sander Ye masih belum mampu menumpang tindihkan waktu dan ruang sebanyak 4 kali karena dia menemukan bahwa tubuh fisiknya tidak dapat menahan 4 superposisi waktu dan ruang berturut-turut. Bukan hanya tubuh fisik yang tidak dapat menanggungnya, tetapi juga jiwa tidak dapat menanggungnya. 3 kali adalah batasnya saat ini. Tapi, selama periode waktu ini, kekuatan metode superposisi ruang dan waktu juga telah meningkat pesat. Selain itu, dia menemukan bahwa kalau dia bergabung dengan Maya Ao, dia dapat dengan mudah melakukan superposisi ruang dan waktu sebanyak 4 kali. Dengan kata lain, Maya Ao menjamin peningkatan 1 kali lipat. 10 tahun lagi telah berlalu. Pada saat ini, meskipun Sander Ye masih belum mampu superposisi ruang dan waktu sebanyak 4 kali,
dia telah mencapai batas saat ini dengan jurus menebas langit menghunus pedang dan superposisi waktu dan ruang. Sekarang, bahkan tanpa pedang King Xuan, dia yakin bisa mengalahkan Master dengan keilahian bab 60%. 20 tahun. Sander Ye yang sedang duduk di atas batu besar perlahan membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 20 tahun terasa seperti sekejap mata baginya. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menoleh dan melihat. Di awan sebelah kanan, aura menakutkan menyapu seperti air pasang. Melihat adegan ini, Sander Ye sedikit terkejut, lalu menjadi senang. Maya Ao. Sander Ye bergetar dan langsung menuju ke awan. Di atas awan, Maya Ao perlahan membuka matanya, cahaya keemasan melintas di matanya, kemudian kekuatan naga yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Ranah Tao manusia. Hari ini, Maya Ao mengenakan gaun emas pucat, yang sedikit mempesona dan cantik. Ditambah dengan penampilannya yang tiada taraf, kecantikannya benar-benar tak tertandingi dan langka di dunia. Melihat pemandangan di depannya, senyuman muncul di wajah Sander Ye. Maya Ao berjalan perlahan ke arah Sander Ye, sudut mulutnya sedikit terangkat, latihan. Sander Ye tertawa. Dia tiba-tiba memeluk Maya Ao dengan lembut, lalu membungkuk dan menciumnya. Tubuh Maya Ao membeku dan pikirannya menjadi kosong. Lambat laun, tubuhnya melunak dan tangannya perlahan memeluk pinggang Sander Ye. Setelah sekian lama, Sander Ye melepaskan Maya Ao. Saat ini, pipi Maya Ao memerah dan dia sangat cantik. Hati Sander Ye tiba-tiba terasa beriak, tapi dia masih sangat rasional, ini bukan saat yang tepat untuk bermain-main dengan hal lain. Sander Ye membawa Maya Ao dan berjalan di antara awan. Keduanya berjalan begitu saja, merasakan kedamaian yang langka. Maya Ao jelas menyukai perasaan ini juga. Dia menggenggam tangan Sander Ye dan menyandarkan kepalanya di bahu Sander Ye. Sangat hangat. Maya Ao tiba-tiba berkata, "Kapan kita akan kembali ke Bima Sakti untuk bersenang-senang?" Bima Sakti. Sander Ye menoleh ke arah Maya Ao, "Kamu ingin pergi kemana?" Maya Ao sedikit mengangguk, "Aku ingin bersenang-senang." Dia lebih memilih Bima Sakti daripada bertarung dan membunuh di sini. Sander Ye tersenyum sedikit, jejak nostalgia muncul di matanya. Sejujurnya, dia ingin kembali dan melihatnya. Tempat itu cukup menyenangkan. Memikirkan hal ini, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kami akan kembali setelah menyelesaikan masalah di sini." Maya Ao berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan serius, "Sungguh, setelah ibu datang ke sini, kita akan mengambil alih tempat ini." Maya Ao tiba-tiba berkata, "Juga bencana kosmik." Sander Ye terdiam. Bencana kosmik. Tentu saja dia tidak melupakan ini. Kakaknya. Dia masih menekan bencana kosmik. Dan jalan jahat itu. Sander Ye menghela nafas pelan. Maya Ao tersenyum dan berkata, "Jangan cemas, hari-hari masih panjang." Sander Ye meregang erat tangan Maya Ao. Dia ingin menjanjikan sesuatu, tetapi saat dia berbicara, dia menyadari bahwa masa depan terlalu tidak pasti, dan dia sendiri tidak yakin bisa menangani semuanya dengan baik. Melihat wajah Sander Ye yang penuh kesedihan, Maya Ao buru-buru mengganti topik pembicaraan, "Master misterius di luar belum menghubungimu?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Belum." Sejujurnya, dia juga sedikit penasaran. Karena dalam 20 tahun terakhir, pihak lain tidak pernah menghubunginya satu kali pun. Tidak, Sander Ye tiba-tiba sadar. Meskipun 20 tahun telah berlalu di dalam, hanya 2 hari di luar. "Sander Ye, ayo keluar." Setelah mengatakan itu, dia membawa Maya Ao dan meninggalkan pagoda kecil itu. Saat ini, dia masih berada di dunia yang gelap, tidak dapat melihat atau merasakan apapun, dan lingkungan sekitar senyap seperti kematian. Masih di tempat sialan ini. Sander Ye melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang melesat di udara, tapi itu hanya sekejap. Hilang. Sander Ye mengerutkan kening. Maya Ao melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Coba setelah fusi." Sander Ye mengangguk, "Oke."
Maya Ao langsung berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam tubuh Sander Ye. Dalam sekejap, mata Sander Ye tiba-tiba melebar, dipenuhi kegembiraan. Ranah Tao manusia. Pada saat ini, alamnya tiba-tiba diangkat ke ranah Tao manusia. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Perasaan tak terkalahkan. Ya, dia merasa tak terkalahkan saat ini. Dia tidak menyangka Maya Ao akan menjadi begitu menakutkan setelah menerobos ranah. Mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, matanya penuh percaya diri, dan dia menebas dengan pedangnya. Superposisi ruang dan waktu. Dia dengan mudah mencapai superposisi ruang dan waktu sebanyak 4 kali. Ketika pedang itu keluar, sebuah lubang tiba-tiba robek di ruang gelap di depannya. Melihat ini, Sander Ye sangat gembira, tetapi dalam sekejap, dia mengerutkan kening, karena lubang itu langsung menghilang, dan daerah sekitarnya kembali damai. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, ruang dan waktu di depannya kembali terkoyak, tapi dalam sekejap, lubang itu menghilang. Setelah Sander Ye terdiam lama, dia melihat sekeliling, dia bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan ruang dan waktu di sini. Ini membuatnya sedikit terkejut. Dengan kekuatannya saat ini dan perpaduan dengan Maya Ao, dia tidak dapat menghancurkan tempat ini. Maya Ao tiba-tiba berkata, "King Xuan." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "King Xuan sudah pergi." Maya Ao sedikit terkejut, "Pergi?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Maya Ao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pinjam lagi." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja." Pedang King Xuan pergi hanya untuk membiarkan dia menyelesaikan masalah yang ada. Meminjamnya saat ini sepertinya agak bodoh. Kamu melihat sekeliling dan berkata, "Aku akan mencoba lagi." Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya. Bang! Dalam sekejap, dua kekuatan garis keturunan di tubuhnya langsung diaktifkan. Ketika kekuatan kedua garis keturunan itu diaktifkan, aura di tubuh Sander Ye melonjak lagi dengan liar. Sander Ye perlahan membuka matanya, dan tanpa ragu-ragu, dia menebas ke depan dengan jiwa pedang tak terkalahkan di tangannya. Jelek. Ruang waktu di depannya langsung terkoyak dengan lubang besar. Saat pembukaan muncul, Sander Ye melihat cahaya putih. Tapi, sebelum dia bisa bahagia, pembukaan itu dipulihkan kembali. Sander Ye tidak berkecil hati dan mengayunkan pedangnya dengan gila-gilaan. Di luar, Serlena Sen dan Guno Sen juga datang ke penjara mati. Di sini, mereka bertemu Arya dan Putih. Arya menatap Serlena Sen berdua dengan santai, tidak berkata apa-apa, dan terus menjilat manisan haunya. Serlena Sen juga mewaspadai Arya dan Putih. Gadis kecil di depannya adalah monster jahat, dan dia tidak berani meremehkannya. Guno Sen sedang menatap Putih dengan keserakahan di matanya. Melihat tatapan Guno Sen, Putih segera melambaikan kaki kecilnya. Guno Sen tidak mengerti maksudnya. Arya berkata dengan tenang, katanya, "Apa yang sedang kamu lihat?" Guno Sen sedikit menyipitkan matanya, "Leluhur roh." Arya memandang Guno Sen dengan ringan, lalu mengangguk, "Ya, apakah kamu ingin merampoknya?" Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Bersambung.